oleh ketua kelasnya. Coba dibuka dulu bukunya halaman 13. Hari ini kita akan belajar tentang ketentuan sholat fardu. Sebelumnya akan saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami ketentuan sholat fardu. Kemudian siswa dapat memahami syarat wajib sholat fardu dan syarat sah sholat. Ya, coba sekarang dibuka, sudah semua bukunya? Sudah. Diamati gambar halaman 13. Diamati dulu, silakan. Sudah diamati? Siapa tahu gambar apa yang ada di halaman 13? Gambar apa? Gambar orang sholat. Ya, sholat. Gambar orang sedang melaksanakan sholat. Siapa yang masih ingat sholat fardu itu atau sholat itu rukun Islam yang keberapa? Alhamdulillah. Ya, sholat adalah rukun Islam yang keberapa? Anak-anak, sebelum melaksanakan sholat, kita itu diwajibkan tahu syarat sholat. Ya, syarat-syarat sholat apa? Apa itu syarat sholat? Ada yang tahu? Syarat sholat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Ya, sekarang kita akan mengenal syarat wajib sholat. Ya, syarat wajib sholat. Coba dibuka halaman 14. Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu ada 3. Ayo, coba. Yang pertama, beragama Islam. Jadi, yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu ya adalah orang Islam. Setiap orang Islam. Kalian agamanya apa? Jadi setiap orang Islam wajib melaksanakan sholat. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian syarat wajib sholat yang kedua apa? Ingat, dibaca. Dewasa, balik atau dewasa. Ya, kalian belum dewasa tapi sudah diajari melaksanakan sholat fardu. Kenapa? Supaya nanti ketika kalian sudah dewasa, sholat sudah menjadi kebutuhan kalian semua. Dari kecil diajari sholat, ya, umur 7 tahun. Ya, diajari sholat. Umur 9 tahun, 10 tahun tidak mau melaksanakan sholat. Betul, tapi yang tidak membahayakan. Karena apa? Sholat itu wajib. Makanya kalian harus dibiasakan sejak kecil. Ketika kalian dewasa, kalian sudah terbiasa. Sholat sudah menjadi kebutuhan. Ya,
harus tahu dan harus kita penuhi syarat-syarat sholat itu. Karena kalau tidak memenuhi syarat-syarat sholat kita tidak akan diterima, tidak sah. Ya, coba syarat-syarat sholat yang pertama apa? Ya, apa? Dengar siapa berbicara? Apa? Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Tahu? Jadi sebelum sholat pastikan kalian itu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu adalah sesuatu yang mewajibkan kalian mandi. Ya, jadi cara menyebutnya dengan cara mandi besar. Kalau hadas kecil, cara mensucikannya dengan cara wudu. Ya, tahu kemudian yang kedua coba. Abi dibaca yang kedua. Syarat sah sholat. Ayo, yang lainnya boleh nggak bisa? Syarat sah sholat selanjutnya. Pintar, suci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis. Ya, kalian ingat najis? Hah? Ada najis digolongkan menjadi berapa? 3. Hah? Najis dengan najis sedang. Jadi sebelum sholat pastikan badan kalian harus suci dari najis. Selain itu, pakaian yang digunakan untuk sholat, baju, kalau perempuan muslimah, ya, yang laki-laki pakaiannya pokoknya harus suci dari najis. Kemudian suci pakaiannya sudah, suci badannya sudah, kemudian tempat untuk sholat juga harus suci dari najis. Tuh yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya, syarat sah sholat apa lagi? Menutup aurat. Menutup apa? Menutup aurat. Untuk laki-laki, auratnya dari pusat sampai lutut, ya, lutut sampai pusat. Tapi kalau ada anak laki-laki umpamanya sholat cuma pakai celana sampai ke sini, ya sah, tapi tidak punya tata krama. Masa menghadap Allah cuma pakai celana sampai sini, ya, nggak pakai baju. Punya tata krama tidak? Tidak. Tidaknya pakai pakaiannya layak. Ya, mau kan udah Bu, sampai dari pusat sampai lutut boleh, benar, sah, tapi tidak mempunyai tata krama. Masa menghadap Allah seperti itu? Ya, kalau anak perempuan auratnya seluruh badan kecuali kedua telapak tangan dan telapak tangan itu mana? Jadi kalau tangan yang dalam itu yang tertutup ini yang dinamakan telapak tangan. Selain muka, wajah dan telapak tangan, ini termasuk aurat. Ini harus ditutupi, ya. Harus ditutupi. Oh, syarat sah sholat menutup aurat. Tahu auratnya perempuan? Auratnya laki-laki tahu? Nah, syarat sah selanjutnya apa? Menghadap kiblat. Kita mana? Kita sholat. Ayo. Hah? Kiblat kita adalah apa? Ka'bah. Ya. Nah, arah kiblat kita adalah Ka'bah. Di mana Ka'bah? Di mana? Di Mekah. Kalau kita mau mencari arah apa? Arah kiblat bisa digunakan pakai alat, pakai kompas, ya, menentukan arah kiblat. Kiblat kita itu di mengarah ke Ka'bah, ya. Selanjutnya, ya.
sampai dengan bayang-bayang suatu benda sama dengan benda tersebut. Waktu dulu, kalau waktu selesai, bayang-bayang suatu benda sama dengan benda tersebut sampai dengan tenggelamnya matahari. Itu waktu sholat asar. Waktu sholat maghrib, tenggelamnya matahari sampai dengan hilangnya merah. Itu maghrib. Kalau isya, hilangnya merah sampai dengan terbit fajar. Itu waktu sholat isya. Kemudian sholat isya, sholat subuh. Waktu sholat subuh itu dari terbit fajar sampai terbitnya matahari. Umpamanya siapa? Yusuf sholat subuhnya mataharinya udah terbit, berarti Yosef sholat subuh di waktu sholat subuh atau tidak? Tidak. Berarti sholatnya Yosef sadar karena tidak memenuhi syarat-syaratnya sholat. Salah satunya adalah di waktu sholat subuh mataharinya udah keluar. Wah, kedua apa? Belum berkuku. Jangan ya, terbit fajar ya sampai udah mataharinya udah Yosef masih tidur aja. Bangun sholat subuh berarti Yosef tidak sholat pada waktu sholat subuh. Nah, sudah. Coba kita ulang lagi. Syarat sah sholat apa saja tadi? Suci dari hadas kecil dan besar. Kemudian bagian dan tempat dari najis. Selanjutnya ayo. Menutup aurat. Kemudian menghadap kiblat. Apalagi? Dan masuk waktu sholat. Ya. Sekarang akan saya beri pertanyaan yang bisa menjawab nanti ada hadiah dari saya. Silakan semuanya ditutup dulu. Halo. Ya. Ya, siap-siap. Anak perempuan sudah siap semua? Ya. Anak laki-laki bagaimana? Kelihatannya yang mau menjawab angkat tangannya dulu. Ya. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan syarat wajib sholat? Ya, silakan. Dewasa, beragama Islam, beragama sehat. Tepuk tangan buat Fardan. Terima kasih Fardan. Soal yang selanjutnya, ya enggak? Siapa yang bisa menyebutkan syarat sah sholat? Ya, semuanya berarti ya.